Perkenalkan, nama saya Cecilia Marcelina Berusingalingga, kelas 11 MIPA 1, saya berasal dari kelompok Garuda. Perkenalkan, nama saya Dev Egan Stepu dari kelas 11 MIPA 1 dan saya dari kelompok Garuda. Halo, perkenalkan nama saya Benedikta Renadea, saya dari kelompok Garuda. Perkenalkan, nama saya Berela Brigita Tarigan dari kelas 11 MIPA 1 dari kelompok Garuda. Halo, perkenalkan saya Karina Ardiawa Ginting, saya berasal dari kelas 11 MIPA 1, saya dari kelompok Garuda. 1. Sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Indonesia sendiri telah membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, berbagai hal berkenaan dengan hubungan negara dan masyarakat telah diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. A. Hakikat demokrasi. Negara demokrasi di mana dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi: pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi berdasarkan cara penyampaiannya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang membolehkan seseorang untuk menyalurkan kehendaknya disertai dengan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memilih wakil sebagai pemegang kehendak rakyat untuk menyampaikan hak demokrasinya. Lalu yang ketiga yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum. Pada sistem ini, pengawasan langsung dari rakyat dan rakyat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Tetapi, wakil rakyat menjalankan tugasnya dengan pengawasan rakyat melalui referendum. Sebagai contoh negara yang menganut sistem ini yaitu negara Swiss. Lalu, titik berat perhatian demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Lalu yang kedua, ada demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu demokrasi campuran. Demokrasi campuran adalah demokrasi penggabungan antara demokrasi formal dan material. Demokrasi ini biasanya mengambil sisi baik dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. 3. Wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara terbagi menjadi 2 demokrasi, yakni demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Demokrasi parlemen adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Demokrasi presidensial adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh presiden. Ciri-ciri demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement, dan diakuinya hak asasi di setiap anggota masyarakat di suatu negara. Prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Konstitusionalisme. 2. Pemilihan yang demokratis. 3. Negara dan pemerintahan daerah. 4. Pembuatan hukum. 5. Peradilan yang independen. 6. Kekuasaan presiden. 7. Media yang bebas. 8. Peranan kelompok kepentingan. 9. Hak publik untuk tahu. 10. Melindungi hak-hak minoritas. 11. Kontrol sipil terhadap militer. Tingkat persamaan dalam masyarakat terbagi menjadi 5, yaitu persamaan politik, persamaan di depan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial.
Sekarang mari kita bahas dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Indonesia membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, berbagai hal yang berkenaan dengan hubungan negara dan masyarakat telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui pernyataan konstitusi ini, para wakil rakyat menginginkan agar sistem politik Indonesia mampu mewujudkan pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Demokratisasi di Indonesia. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat terbitnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Langkah berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah merencanakan pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 1946. Namun, belum siapnya perangkat hukum yang mengatur pemilu serta ketidakstabilan negara akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan masih seringnya pergantian kabinet mengakibatkan pemilu tersebut belum dapat terselenggara bahkan hingga 1 dekade setelah Indonesia merdeka. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 kemudian menetapkan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini terselenggara pada tahun 1955 dengan diikuti dari 30 peserta baik dari perorangan maupun dari partai politik. Nah, lalu mari kita bahas prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya di sini, demokrasi diterapkan berdasarkan cara yang rasional dan berdasarkan kecerdasan emosional. Lalu yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan HAM. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Dua, periodisasi perkembangan demokrasi. A. Demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Demokrasi liberal dilaksanakan setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada parlemen dan presiden menjabat sebagai kepala negara. Buah dari demokrasi ini adalah terbentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 19 Desember 1945. Beberapa kabinet dari demokrasi ini antara lain: 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukiman Soewirjo, 3. Kabinet Wilopo, 4. Kabinet Ali 1 dan 2, 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, dan 6. Kabinet Juanda. B. Demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 sampai 1965. Selama masa demokrasi liberal, rakyat Indonesia sadar bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik Indonesia. Ketidakcocokan dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem demokrasi liberal bertentangan dengan nilai dasar Pancasila, khususnya sila ketiga tentang persatuan Indonesia dan sila keempat tentang permusyawaratan yang dilandasi nilai hikmat kebijaksanaan. 2. Ketidakmampuan konstituante untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan, khususnya pengambilan keputusan mengenai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
sehingga sangat tidak menguntungkan bagi negara Indonesia. Dekret Presiden tahun 1953 menyatakan Undang-Undang Dasar UUD S 1950 tidak berlaku lagi dan memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945. Dekret Presiden memuat ketentuan pokok sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan bahwa UUD NRI 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. Indonesia tahun 1945 sehingga sangat tidak menguntungkan bagi negara Indonesia. Dekret Presiden tahun 1953 menyatakan Undang-Undang Dasar UUD S 1950 tidak berlaku lagi dan memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945. Dekret Presiden memuat ketentuan pokok sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan bahwa UUD NRI 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu singkat. Berikut praktik sistem politik demokrasi terpimpin yang berpusat pada Presiden. 1. Memuat UUD NRI tahun 1945, kewenangan Presiden berada di bawah MPR, tetapi dalam kenyataannya MPR tunduk pada Presiden. 2. Pada 1960, DPR hasil pemilu dibubarkan oleh Presiden dan digantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Keanggotaan dalam DPR-GR diduduki oleh tokoh-tokoh beberapa partai besar seperti PNI, NU, dan PKI. 3. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dalam Sidang Umum MPRS tahun 1963. 4. Usulan prinsip Nasakom untuk melenggangkan kedudukan Presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Masuknya pengaruh PKI dalam konsep Nasakom memberi peluang kepada PKI untuk memperluas dan mengembangkan pengaruhnya. Puncaknya pada bulan September jadi peristiwa Gerakan 30 September 1960 atau lebih dikenal dengan G30S atau PKI. Pada peristiwa ini, 7 Jenderal TNI AD dibunuh di Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa itu menyebabkan munculnya gerakan yang meminta Presiden Soekarno untuk mundur. Maijen Soeharto kemudian menjadi pemimpin Republik Indonesia pada tahun 1966 dan Indonesia memasuki era politik Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Sistem politik baru yang digunakan diberi nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sampai dengan tahun 1970-an, proses pembangunan di Indonesia masih berada dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun pada akhirnya, tahun 1980-an dan 1990-an, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya, kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah, sehingga tingkat kesejahteraan tidak dapat merata. Di sisi lain, KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin merajalela dalam tubuh pemerintahan di bidang politik. Terjadi tirani oleh salah satu partai politik. Sementara peran militer dianggap lebih dominan dan dibandingkan sipil. Pada akhirnya, konsep demokrasi berdasarkan Pancasila kembali bisa dan kabur. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Orde Baru berakhir dengan munculnya perlawanan rakyat melalui Gerakan Reformasi Mei 1998. Gerakan ini berhasil menggulingkan Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, posisi yang dipakainya selama 32 tahun. D. Demokrasi era reformasi. Demokrasi pasca reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi. Pancasila reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan saat ini, atau sering disebut dengan Orde Transisi Demokrasi Pancasila.
Era reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 21 Mei tahun 1998 dan digantikan oleh wakilnya Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Pada masa inilah kembali diwujudkan beberapa indikator demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. 2. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. 1 tahun setelah tumbangnya Orde Baru, Indonesia melaksanakan pemilu pada 7 Juni tahun 1999, diikuti oleh 48 partai politik. Selanjutnya, pada 20 Oktober 1999, diadakan penyelenggaraan pemilihan Presiden Republik Indonesia dengan calon Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pemilihan dilakukan secara voting oleh MPR. Hasilnya, Abdurrahman Wahid memperoleh 373 suara dan Megawati Soekarno Putri 313 suara. Dengan demikian, Presiden terpilih adalah Abdurrahman Wahid dengan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis seperti A. Menjunjung tinggi persamaan dan menghargai perbedaan. B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Membudayakan sikap bijak dan adil. D. Membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. E. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh hal demokrasi di sekitar kita. 1. Lingkungan keluarga, seperti berdiskusi dengan anggota keluarga lain untuk menentukan tempat rekreasi. Yang kedua, lingkungan masyarakat, seperti memilih kepala desa dan ketua RT atau RW secara voting dan pengumpulan suara. Yang ketiga, lingkungan sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS dan perangkatnya dengan voting atau dengan pengumpulan suara oleh keseluruhan siswa. Demikian video dari kelompok kami tentang demokrasi di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.